Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang rotasi dan keseimbangan. Ya. Kompetensi yang pertama untuk materi kelas 11 MIPA semester 3. Sebelum mengawali pembahasan kita tentang materi rotasi dan keseimbangan, terlebih dahulu kita harus tahu dulu tentang kompetensi dasarnya. Ada dua kompetensi dasar. Yang pertama, 31, adalah menerapkan konsep torsi. Momen inersia, titik berat, dan momentum sudut. Pada benda tegar, baik itu statis maupun dinamis. Dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kompetensi keterampilannya adalah merencanakan dan melaksanakan percobaan titik berat dan keseimbangan benda tegar. Ya, itu dua kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk pokok bahasan rotasi dan keseimbangan. Selanjutnya, sebelum kita mengulas lebih jauh tentang materi torsi, momen inersia, titik berat, ya, dan momentum sudut, terlebih dahulu kita review sebentar karena kita hanya hubungannya dengan rotasi, yaitu gerak melingkar. Maka yang perlu kita bahas dulu adalah tentang kecepatan dan percepatan sudut. Ya. Jadi kecepatan dan percepatan sudut. Yang pertama kita bahas dulu tentang kecepatan sudut. Ya. Misalkan ada sebuah gerak melingkar, ya.
seperti ini. Ada sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari sebesar R. Posisi sudut awalnya adalah θ1 dan waktu awal dia bergerak adalah T1 dari posisi di sini. Kemudian dia bergerak sampai di posisi sini, ya. Misalkan saja sampai di posisi sini dengan posisi θ2 dan waktunya adalah T2. Maka kecepatan sudut, ya, digambarkan dengan gerak seperti ini, ya. Ini kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut dari benda tersebut adalah omega sama dengan delta theta dibagi dengan delta t. Perubahan posisi sudut dibagi dengan perubahan waktu, atau θ2 minus θ1 per T2 minus T1. Ya. Gimana dengan satuannya? Satuannya, kalau omega itu adalah delta theta per delta t, ya, kita ambil delta theta itu satuannya adalah radian, sedangkan delta t adalah sekon. Jadi satuannya adalah radian per sekon. Kita ambil contoh, misalnya, ya, pada gerak melingkar, ya, pada gerak melingkar, posisi sudut awal itu 0 derajat dan posisi sudut akhirnya itu 60 derajat. Ya, 60 derajat. Ditempuh dalam waktu 3 second. Nah, terus bagaimana dengan omeganya? Ya, tentukan kecepatan sudutnya. Nah, perhatikan, ya. Jadi jawab θ1 itu 0 derajat, kita ubah menjadi radian, itu 0 radian. θ2 itu 60 derajat, kita ubah ke radian menjadi pi per 3 radian, ya. Sedangkan delta t-nya adalah 3 sekon. Ingat, ya. Pi-nya adalah berapa? 3,14. Sehingga omeganya adalah delta theta per delta t. Kita masukkan nilainya, pi per 3 minus 0 dibagi 3. Ya. Sehingga hasilnya adalah pi per 9 radian per sekon. Ini jawabannya, ya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah percepatan sudut. Yang kedua adalah percepatan sudut. Simbolnya adalah alfa. Ya. Jika ada sebuah gerak melingkar, ya, ada sebuah gerak melingkar seperti ini, ya, dengan jari-jari adalah R. Kemudian ada gerakan sebuah benda pada saat di titik ini
ini memiliki kecepatan sudut sebesar omega 1. Kemudian pada posisi beta di sini, dia menempuh posisi sudut sebesar omega 2. Nah, di sini waktunya T1 dan di sini waktunya sampai di sini adalah T2. Maka percepatan sudut dari benda tersebut adalah alfa itu delta omega dibagi dengan delta T, atau omega 2 dikurangi omega 1 dibagi T2 dikurangi T1. Ya. Ini. Terus gimana dengan satuannya? Satuannya kalau alfa itu adalah delta omega per delta T, sedangkan delta omega itu satuannya radian per sekon, delta T satuannya sekon, maka satuan dari alfa adalah radian per sekon kuadrat. Kita ambil contoh misalnya, ya, sebuah gerak melingkar, ya, menempuh dua putaran selama 4 sekon. Tentukan percepatan sudutnya. Iya, seperti itu soalnya, ya. Nah, ingat, ya, kita bisa menjawabnya. Satu putaran itu memiliki kecepatan sudut sebesar, satu putaran itu kecepatan sudutnya adalah 2 pi berapa? 2 pi radian per sekon. Ya, itu satu putaran. Sehingga kalau 2 putaran, maka omeganya adalah, atau delta omeganya adalah 4 pi radian per sekon. Sedangkan selisih waktu tadi adalah 4 sekon. Maka alfanya adalah delta omega per delta T, 4 pi radian per sekon dibagi 4 sekon, satuannya adalah pi radian per sekon kuadrat. Jadi ini adalah percepatan sudut dari benda. Selanjutnya, bagaimana sekarang hubungan perbandingan antara gerak lurus berubah beraturan dan gerak rotasi berubah beraturan? Ya, jadi perbandingan GLBB gerak lurus berubah beraturan dengan GRBB gerak rotasi berubah beraturan atau gerak melingkar berubah beraturan. Kita bisa membuat tabelnya dulu, ya, kita buat tabel supaya lebih jelas gitu, ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita bagi dua. Ini adalah GLBB, sedangkan di sini adalah GRBB, gerak rotasi berubah beraturan. Ya. Kita mengenal GLBB yang pertama adalah kecepatan akhir VT, itu kan V0 plus AT. Maka di sini pada GRBB V-nya diubah jadi omega, A-nya diubah menjadi alfa karena V itu adalah variabel linear sedangkan omega adalah variabel sudut. A adalah variabel linear sedangkan alfa adalah variabel sudut, sehingga bisa diganti omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Kemudian jaraknya
xt. Ya. Ini adalah V0t plus setengah A T kuadrat. Maka kalau di sini adalah theta T sama dengan omega 0T plus setengah alfa T kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Maka di sini diganti omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa theta. Dan yang terakhir, mencari xt dengan mengambil rata-ratanya dari kecepatan adalah setengah V0 plus Vt dikali T. Sedangkan di sini diganti theta T sama dengan setengah omega 0 plus omega T dikali dengan T. Ya, ini perbandingan gerak lurus persamaan gerak lurus berubah beraturan dengan gerak rotasi berubah beraturan. Kita lanjutkan sekarang. Sekarang bagaimana hubungan antara variabel linier dengan variabel sudut? Ya. Jadi B, hubungan variabel linier ya dengan variabel sudut. Oke. Kita ambil sebuah gerak melingkar dulu. Ya. Kita ambil sebuah gerak melingkar. Jika sebuah benda itu bergerak dari posisi titik ini menuju ke posisi titik ini, ya, dia menempuh sudutnya dari posisi awal sudut theta 1 sampai posisi sudut theta 2, sehingga dia mengalami perubahan posisi sudut sebesar delta theta sama dengan theta 2 minus theta 1. Kemudian jarak yang ditempuhnya di sini sampai sini adalah S. Sedangkan jari-jari dari lingkaran itu adalah R. Maka hubungan antara variabel linier S dengan variabel sudut delta theta itu dirumuskan S itu adalah delta theta dikalikan dengan R. Ya. Dengan S ya, itu adalah jarak, satuannya meter, delta theta posisi sudut, satuannya adalah radian, ingat, sedangkan R adalah jari-jari, satuannya adalah meter. Ya. Kita ambil contoh misalnya, ya, contoh. Jika ada sebuah gerak melingkar, ya, contohnya Ari mengelilingi 1/4 lingkaran, 1/4 lapangan yang berjari-jari 20 meter. Tentukan jarak yang ditempuh oleh Ari. Ya, tentukan jarak yang ditempuh oleh Ari. Maka kita bisa menyelesaikan soal itu, ya. Yang pertama yaitu kalau kalian itu menjawabnya langsung seperti ini, misalnya S sama dengan delta theta dikalikan R.
ya, di mana tadi sudah diketahui R-nya itu 20 meter, delta theta-nya adalah 90 derajat. Kalian langsung menulis 90 derajat kali R, ya, R-nya adalah 20. Hasilnya 1800 meter. Tentunya ini tidak logik ya, tidak logis. Dia berlari, jari-jarinya hanya 20 meter saja dan menempuh hanya seperempat lingkaran, ya, seperempat lapangan, tetapi jarak yang ditempuhnya 1800 meter, 1,8 kilo. Itu tidak logis sama sekali. Di sini apa yang salah di sini? Oh, kita tahu yang salah ternyata adalah di delta theta ini. Ya. Kita belum merubah delta theta yang bentuknya derajat menjadi radian. Jadi kita ubah dulu di sini pi per 2 radian dengan pi itu adalah 3,14 radian. Nah, sekarang kalau kita ubah itu, ya, maka soal itu menjadi, jadi ini tidak logik ya, tidak logis. Sehingga S sama dengan delta theta dikalikan R, jadi 3, atau kita tuliskan pi per 2 dikalikan 20. Hasilnya adalah 10 pi. Nah, radian. Atau kalau kita ubah jadinya 31, berapa? 10 dikalikan 3,14. 31,4 meter. Nah, ini baru ya, logik sekali. Dia menempuh seperempat lapangan, ya. Kemudian jarak yang ditempuhnya dengan jari-jari 20 meter, jarak yang ditempuhnya adalah 31,4 meter. Itu. Ya. Itu adalah hubungan antara jarak dengan posisi sudut. Sekarang, bagaimana dengan hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut? Yang kedua, ya, hubungan kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Ya. Kecepatan linier itu V, kecepatan sudut itu omega. Kita ambil dari persamaan sebelumnya, ya. S sama dengan delta theta dikalikan dengan R. Kalau ruas kiri kita bagi dengan T, ruas kanan kita bagi dengan T, kita menghasilkan persamaan S per T yang tidak asing lagi adalah V, kecepatan linier. Sedangkan ruas kanan kita dapatkan delta T per T yang tidak asing lagi, persamaannya adalah omega dikalikan R. Jadi kita dapatkan di sini persamaannya V sama dengan omega kali R. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana hubungan antara percepatan linier dengan percepatan sudut? Nah, jadi ini A dengan alfa. Kita ambil persamaan sebelumnya, V sama dengan omega kali R. Kita bagi ruas kiri dengan waktu, ruas kanan dengan waktu. Tidak asing lagi, persamaan V per T itu adalah A. Ya, dengan omega per T itu adalah alfa. Jadi, kita dapatkan di sini A sama dengan alfa kali R. Baik, itu dulu untuk mengawali pembahasan tentang rotasi dan keseimbangan. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pembahasan masuk ke bab tentang rotasi dan keseimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.